Shalom dan selamat pagi buat anak didik ibu seluruhnya. Apa kabar kalian? Tentu kalian semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelumnya mari kita ambil sikap untuk berdoa. Ibu percaya anak didik ibu akan mengikuti di rumah masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu sehingga Kau masih memberkati kami. Kau mampukan kami bisa belajar bersama dengan anak didik kami walaupun belajar secara online. Allah Bapa, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami semua kesehatan. Lindungilah kami dalam situasi ini agar kami bisa sehat selalu dan anak didik kami bisa belajar bersama kami dengan baik di rumah mereka masing-masing. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar 10 keteladanan Yesus Kristus yang wajib dicontoh dalam kehidupan Kristiani. Yang menjadi kompetensi dasar, kompetensi 23, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kompetensi 33, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mensyukuri hidupnya sebagai pengikut Yesus. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sekurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Kita akan masuk ke pembelajaran kita. Tokoh yang menjadi teladan bagi orang percaya adalah Yesus Kristus. Ia manusia yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah yang pernah hidup di muka bumi ini. Tidak hanya semasa hidupnya saja ia memberikan teladan, tetapi saat mati di kayu salib pun ia memberikan contoh bagi manusia. Ia memberikan contoh agar kita mengikuti jalannya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21, kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Di dalam keseharian, terkadang kita mendapat penghinaan dan ketidakadilan karena mempertahankan iman kita. Ada beberapa keteladanan yang bisa dicontoh dari Yesus untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, agar kita bisa menghadapinya. 1. Teladan dalam penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, kita telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk meninggalkan keteladanan bagi kita. Yesus sendiri mengatakan bagi tiap orang yang mengikutnya, haruslah menyangkal dan memikul salib. Yesus telah menderita terlebih dahulu daripada kita, dan ia juga menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita sebagai anaknya harus mencontohnya dengan tidak mudah sakit hati karena Bapa kita lebih dahulu menderita dan mengajarkan kasih. Yang kedua, teladan pengampunan. Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianatinya dan menjualnya kepada musuhnya di Taman Getsemani sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun begitu, Yesus tidak marah melainkan menyapanya dengan kalimat sahabat Yesus. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh kita, bukan malah membalasnya saat ia disalibkan. Ia juga mengampuni orang yang menyalibkannya melalui doanya. 3. Teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8 bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia. Padahal dalam Yohanes 10 ayat sampai 30 mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yang keempat, teladan kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan bahwa karena kasih karunia Tuhanlah
kita sebagai anaknya dijadikannya kaya. Dari Yesus lahir, ia lahir dari dalam kemiskinan, dibesarkan dalam kemiskinan, bahkan sampai mati pun kuburannya bukan miliknya. Ia memberikannya kepada kita anaknya karena ia murah hati. Yang kelima, teladan tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22 menuliskan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa dan mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Yesus mengajarkan kepada kita sebagai muridnya untuk menjaga hati, pikiran, agar tidak berbuat dosa meskipun penderitaan datang di kehidupan kita. Dengan berdoa dan mengucap syukur, Tuhan menjaga kita dari dosa yang ada di dunia ini. Yang keenam, teladan tidak pernah menipu. Saat Yesus dianiaya di kayu salib, ia tidak pernah sedikit pun berbicara bohong agar dibebaskan. Hal ini dapat kita contoh karena hendaknya hanya kebenaran sajalah yang ada pada diri kita walaupun badai kehidupan menerpa. Yang ketujuh, teladan tidak mencaci maki. Roma 12 ayat 14 mengatakan kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, bukan untuk mengutukinya. Yesus juga berkata dengan mulutnya sendiri untuk mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Manusia mempunyai sifat alami untuk membalas karena kita sakit hati dengan apa yang mereka perbuat kepada kita. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan untuk mengubah rasa sakit hati dengan kebahagiaan jika kita teguh dan mempunyai hati yang tekun. 8. Teladan kesabaran. Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan serta tekun untuk berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk bersabar dan menunjukkan kasih karena ia menjanjikan kepada kita untuk beroleh kehidupan kekal. 9. Berserah kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 23 menuliskan bahwa ketika Yesus dicaci maki dan menderita, ia tidak membalaskan melainkan berserah kepada Allah karena Yesus tahu bahwa Allah yang akan mengadilinya dengan adil. Ketika kita sebagai manusia sudah lelah akan penderitaan yang tiada habisnya, maka kita bisa mencontoh Yesus dengan menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Karena ia pasti mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikannya di luar akal kita sebagai manusia yang terbatas. Jadi, sebagai anaknya jangan takut dan putus asa. Karena kita mempunyai Allah yang kuat, hidup, adil, dan lebih besar dari masalah kita. Yang ke-10 adalah teladan dalam beriman. 1 Petrus 2 ayat 24 menuliskan bahwa Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib supaya kita tidak binasa karena dosa. Penebusan dosa yang sudah dikerjakan Yesus adalah inti dari alasan kenapa ia datang ke dunia untuk melalui pengajarannya mengenai kebenaran yang mutlak yang tidak bisa dibantah, agar kita sebagai orang percaya tidak sia-sia percaya kepadanya. Yesus adalah juru selamat manusia dan kita orang-orang percaya menerima anugerahnya dengan cuma-cuma dan mendapat kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Kita sama-sama berharap untuk berbuat baik lebih banyak, menjadi sopan santun, lebih lagi rendah hati, lebih bersabar, dan banyak mengampuni dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mengingatkan untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Kembali Ibu ingatkan anak didik Ibu agar tetap memperhatikan tugas dalam classroom dan mengirim kembali ke Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi.